Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada sahabat Sutiono, para pemirsa sekalian yang saya hormati dan banggakan. Di pagi yang cerah ini, 23 Desember tahun 2023, di penghujung tahun, izinkanlah saya, Nanang Ana Cardia Subagio, membawakan podcast tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Oleh karena itu pagi ini kita undang satu narasumber yang begitu ekspor di bidangnya tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Saya perkenalkan IPCN di RSUD Blora, Bapak Aris Listiawan. Selamat pagi Bapak Aris. Selamat pagi Pak Nanang. Ya, tentu masyarakat Blora eh, harus memahami tentang program-program di rumah sakit, terutama program pencegahan dan pengendalian infeksi. Mungkin Bapak Aris bisa dijelaskan di sini apa itu program pencegahan dan pengendalian infeksi serta apa tujuannya dari pencegahan dan pengendalian infeksi ini. Baik Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aris Lestiawan. Di RSUD Blora saya sebagai IPCN. IPCN yaitu Infection Prevention Control Nurse atau dalam istilah Indonesia perawat pencegah dan pengendali infeksi. Ya. Itu Pak Nanang perkenalan dari saya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Aris, boleh saya panggil Mas biar Siap. akram ya. Nggih. Apa itu PPI yang tentu masyarakat masih awam tentang program ini dan tujuannya untuk apa PPI tersebut Mas di rumah sakit? Baik Pak Nanang. Jadi PPI itu dari istilah yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian dari definisi yaitu suatu upaya untuk memastikan perlindungan terhadap resiko penularan infeksi semua orang yang ada di rumah sakit, baik itu pasien, kemudian keluarga pasien, tenaga kesehatan maupun pengunjung atau masyarakat. Itu dari pengertian Bapak. Kemudian untuk tujuan program pencegahan dan pengendalian infeksi itu sendiri yaitu untuk mengurangi tadi seperti penjelasan pengertian yaitu untuk mengurangi resiko terjadinya penularan infeksi terhadap pelayanan di pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit baik itu tadi ya pasien, keluarga, tenaga kesehatan maupun pengunjung atau masyarakat. Jadi mudahnya seperti ini Pak Nanang. Jadi semisal ada pasien datang dengan keluhan diare misalnya. Nah, jangan sampai ketika pulang ya diarenya sembuh ya tapi malah dapat penyakit yang lain karena tertular pasien yang lain yang ada di rumah sakit. Misalnya pulang dapat penyakit TBC misalnya, karena mungkin ada pasien lain yang terkena penyakit TBC. Seperti itu, Bapak. Ya, berarti tujuan PPI ini sangat penting sekali yaitu untuk pencegahan infeksi, nggih, Mas Aris. Betul. Jadi di sini di kesempatan yang baik ini kami dari RSUD Blora ada program pencegahan pengendalian infeksi. Bapak Ibu sekalian kalau ke rumah sakit monggo ada program kami yang bisa menjamin Bapak Ibu sekalian aman untuk datang ke rumah sakit Blora, yaitu program PPI sehingga mencegah Anda semuanya tertular penyakit atau bahkan menyebarkan penyakit. Jadi karena rumah sakit itu salah satu daerah yang rawan untuk terjadinya penularan transmisi penyakit seperti itu, Pak Aris. Betul. Apa saja program PPI sehingga tujuan PPI bisa terwujud? Program-program yang mungkin
PPI apa saja, Mas Haris? Baik Bapak Nanang. Jadi ada beberapa program pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUD Dr. R. Sutiono Blora. Secara garis besar ada 5 Bapak. Yang pertama yaitu kewaspadaan isolasi. Ya, kewaspadaan isolasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Ya. Jadi kewaspadaan standar di sini ada beberapa, antara lain ada kebersihan tangan atau cuci tangan. Cuci tangan ada 2, yaitu menggunakan sabun dan air. Yang kedua menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian yang kedua penggunaan alat pelindung diri. Ya, jadi Bapak Ibu pengunjung ataupun penunggu pasien kita himbau ketika di rumah sakit tetap menggunakan masker Bapak. Ya, apalagi ini ada berita terakhir dari kementerian bahwa kasus COVID ini mulai ada lagi. Mulai naik lagi. Betul. Jadi alangkah baiknya kita mulai melakukan pencegahan itu. Kemudian terkait kebersihan lingkungan, ya, kebersihan lingkungan itu juga harus kita prioritaskan karena pelayanan selain dari kualitas pelayanan itu sendiri, baik tenaga kesehatan, soft skill, kebersihan lingkungan tentunya sangat penting. Selain untuk keindahan juga untuk menghindari risiko penularan infeksi tadi. Kemudian terkait sterilisasi alat, ya. Jadi sterilisasi alat ini seperti misalnya alat-alat untuk operasi, kemudian alat-alat makanan, piring dan lain sebagainya itu sangat kita perhatikan Pak Nanang supaya tidak terjadi risiko penularan penyakit di RSUD Blora. Jadi selalu kita upayakan. Kemudian ada untuk penata laksanaan linen atau spray gitu ya, itu selalu ada standar prosedur operasional ya. Jadi harus sesuai standar sehingga tujuannya tadi untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Kemudian ada pelaksanaan kesehatan karyawan ya, yang ini selalu kita program setiap tahun karena karyawan ini setiap hari bertemu dengan pasien, khususnya yang tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien, itu setiap tahun selalu kita adakan medical check up untuk karyawan. Kemudian berganti ruangan, misalnya kemarin yang sudah terlaksana itu UGD sama IBS. Untuk ke depan akan kita programkan lagi. Itu kemudian penempatan pasien. Nah, ini juga tidak kalah penting Pak Nanang. Jadi penempatan pasien ini kita bedakan. Pasien yang tidak ada risiko penularan, kemudian ada risiko penularan, itu kita bedakan. Misalnya tadi yang kita singgung di depan, pasien dengan TBC misalnya. Jadi penyakit TBC ini menular lewat udara. Jadi kita sendirikan pasien sesama dengan pasien TBC, kita kondisikan ruangan, yaitu kalau di istilah medis bertekanan negatif. Jadi jangan sampai udara dari kamar pasien ini justru keluar ke koridor pengunjung misalnya, ke tempat penunggu lalu lalang pengunjung sehingga aman. Jadi aman dari penularan kepada pengunjung. Kemudian pasien dengan imunitas yang turun misalnya pada pasien HIV misalnya, atau dengan pasien luka bakar yang tentunya kedua sakit ini itu sangat riskan mendapatkan penularan dari orang yang sakit yang lain ya. Jadi kita sendirikan juga. Kemudian selanjutnya masalah etika batuk ya. Etika batuk ini harus kita prioritaskan. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, penggunaan alat pelindung diri salah satunya masker ya. Jadi
bagi pengunjung di RSUD Blora kita himbau selalu menggunakan masker itu untuk mengurangi resiko penularan infeksi tadi. Kemudian ada cara menyuntik yang aman. Nah, ini bagi tenaga kesehatan kita sudah kita beri in-house training, kita beri edukasi bagaimana cara memberi suntikan yang aman, kemudian tindakan-tindakan kesehatan yang aman dari segi pencegahan infeksi. Itu kemudian tadi yang pertama kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi ya. Transmisi itu tadi yang sudah kita sebutkan, transmisi penularan penyakit, ada yang lewat udara, berarti pasiennya harus kita sendirikan, ada yang pasiennya dengan daya tahan tubuh yang rendah, itu juga harus kita sendirikan. Kemudian pasien-pasien anak, kita ada ruang rawat anak sendiri, kemudian bangsal bedah sendiri, sehingga mengurangi resiko terjadinya penularan penyakit. Ya. Kemudian yang kedua pendidikan dan pelatihan. Jadi semua karyawan kita, begitu ada rekrutmen karyawan baru, itu kita adakan edukasi terkait Wajib pelatihan PPI, setidaknya Bapak. PPI dasar ya dari Jadi training. betul kita kerjasama dengan bagian SDM ya, begitu rekrut, kemudian ada pembekalan betul. Iya. Ada pembekalan, kita dari PPI ikut mengisi Bapak. Iya. Dari PPI mengisi terkait edukasi, pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Kemudian untuk tenaga kesehatan yang langsung kontak dengan pasien dan keluarga itu selalu melakukan edukasi kepada penunggu pasien, betul, dan pengunjung juga. ya. Jadi di setiap kamar di ruang perawatan itu kita sediakan hand sanitizer supaya mereka tetap cuci tangan ya. Cuci tangan ini kan ada 6 langkah ya. Kemudian ada 5 momen ya. 5 momen ini kalau di rumah sakit sebelum kontak dengan pasien, kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, lah ini untuk petugas seperti sebelum menginfus misalnya atau sebelum memasang selang makan dan lain sebagainya, itu harus melakukan hand hygiene ya. Kemudian yang ketiga, setelah terpapar cairan tubuh pasien ya, jadi baik tenaga kesehatan maupun penunggu pasien apabila misalnya habis membantu BAB atau bisa PAK gitu ya, itu Mas. harus melakukan kebersihan. Kemudian yang keempat, setelah kontak dengan pasien ya, setelah kontak dengan pasien kita juga harus melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan. Kemudian yang terakhir, kontak dengan lingkungan pasien ya. Jadi aman di pasien juga aman di petugas, begitu Bapak. Kemudian ada bundle HAIS. Bundle HAIS itu, jadi HAIS itu Healthcare Associated Infection, yaitu ya tadi penyakit yang kita dapat di pelayanan kesehatan ya, yang resiko mendapatkan penularan, itu namanya HAIS. Jangan sampai tadi misalnya pasien datang ke rumah sakit dengan sakit diare, pulang dapat penyakit yang lain, misalnya infeksi saluran kemih karena pemasangan selang kateter misalnya, yaitu jangan sampai terjadi Bapak. Nah itu. Kemudian ada surveillance ya, jadi surveillance ini kita pantau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan kesehatan, baik itu perawat maupun medis, kita pantau harus sesuai dengan standar prosedur operasional biar mengurangi resiko infeksi tadi. Kemudian yang terakhir, kita bekerja sama dengan Komite Pengendali Resistensi Antimikroba atau Komite PPRA. Kita bekerja sama dalam pemberian antibiotik atau antimikroba yang benar, yang rasional ya. Jadi karena pemberian antibiotik ini kalau tidak ada pengawasan, tidak ada pedoman yang bagus, itu justru akan membuat resistensi terhadap mikroba. Yaitu jangan sampai
resistensi terhadap antimikroba. Itu jangan sampai terjadi. Saya kira itu Bapak terkait program Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Blora. Ya, siap. Berarti yang bisa diambil buat masyarakat di sini tentang pencegahan infeksi, bahwa rumah sakit sudah punya program PPI yang menjamin Anda jika jenengan datang ke rumah sakit tidak membawa dan tidak menularkan dan tidak ketularan dari penyakit itu. Yang perlu diketahui masyarakat, yang penting mungkin kewaspadaan terkait isolasi, yaitu cuci tangan. Betul, Nanti nggih. tolong masyarakat pemirsa diedukasi Mas Siap, Aris siap, untuk Bapak, cuci tangan. nggih. Dan kedua, kewaspadaan standar yang sekarang ini kasus COVID sudah mulai agak naik untuk pemakaian masker serta protokol saat batuk. Nah, nggih, mungkin mau diajarkan untuk pemirsa sekalian Betul, untuk boleh. 6 langkah cuci tangan. Boleh, Nggih, Bapak. Pak Aris. Nggih. Nggih, monggo. Akan kita praktekkan. Kebetulan di sini tersedia hand sanitizer. Akan kita peragakan. Pertama, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi cuci tangan itu ada dua, yaitu menggunakan sabun dan air atau biasa disebut hand wash, atau dengan hand sanitizer berbasis alkohol, atau sering disebut hand rub. Hand Ya, rub. kali ini kita akan memperagakan untuk hand rub. Prinsipnya sama Bapak, bedanya cuma medianya saja. Media dan Oke. waktunya. Dan ya. waktunya, tentunya kalau cuci tangan dengan sabun lebih lama, karena harus dengan sabun, kemudian harus membilas. Ya. Oke. Kali ini kita akan mempraktekkan dengan hand sanitizer, yaitu hand rub. Ya. Pertama kita ambil cairan sekitar 3-5 cc. Ya. Ya. Jadi pertama gini, telapak tangan ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini punggung tangan, 1, 2, 3, 4. Kanan kiri ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela jari, 1, 2, 3, 4. Kemudian saling mengunci seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian ibu jari seperti ini, 1, 2, 3, 4 secara bergantian, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir langkah ke-6, ujung jari, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak. Yeah. Ya. Satu lagi terkait etika batuk ya. Jadi seperti yang kita sudah himbau tadi, apabila berkunjung ke rumah sakit pakailah masker. Kemudian bagi yang mengalami batuk atau pilek pakailah masker ya. Kemudian ini juga bisa dipraktekkan tidak hanya di rumah sakit Bapak, bisa di rumah ya, mungkin anggota keluarga ada yang batuk pilek, alangkah baiknya memakai. Kemudian di tempat-tempat umum, apalagi yang ruangan tertutup, yaitu pakailah masker ya, mungkin di pusat perbelanjaan. Semisal terpaksa belum ada masker, bisa pakai sapu tangan atau tisu, kemudian melakukan kebersihan tangan, atau terakhir menggunakan lengan atas seperti ini. Jadi seperti ini, tangan kiri atau kanan boleh. Kenapa seperti ini? Karena tangan bagian atas ini kan jarang kontak dengan orang ya Bapak. Iya. Kalau biasanya kalau kita itu dulu seperti ini. Iya. Nah, ini Padahal tangan itu tangan media itu, ya kan, untuk media penularan. transmisi penularan. Oke. Iya. Habis itu kita salaman ya. Nah, itu teman kita bisa terdampak itu. Iya, Seperti itu, menularkan Bapak, malah. nggih. Nggih. Nggih, seperti itu. Nggih, tadi yang diperagakan Mas Aris, IPCN kita itu cuci tangan sesuai standar WHO. Jadi tidak perlu diragukan lagi efektivitasnya. Terbukti saat pandemi kemarin cuci tangan sangat berperan penting dalam pencegahan pengendalian infeksi, terutama saat kasus pandemi COVID-19 merebak di negara kita. Tentang COVID-19, Mas Aris, per 23 Desember 2023 sekarang trennya kembali mulai naik. Kita lihat
okupasi pasien COVID di kota-kota besar, di Jakarta, di Solo, Semarang, ini mulai ada lagi. Setelah beberapa bulan, ini kasusnya mereda, sekarang mulai timbul lagi. Dan kalau kita baca berita-berita, muncul varian baru lagi karena mutasi virus COVID ini juga bisa menjadi bermacam-macam bentuknya. Tentu dengan pencegahan pengendalian infeksi, masyarakat tidak perlu panik Betul. menyikapi wabah ini, asal kita tahu bagaimana cara-cara untuk mencegah COVID-19 mulai muncul. Jadi pertanyaan saya yang mewakili para pemirsa semua, bagaimana seharusnya kita menyikapi berita kasus COVID yang sekarang mulai muncul lagi? Apa yang kita bisa lakukan, Mas Haris? Baik, Bapak. Jadi kita lihat COVID ini transmisinya atau penularannya itu kan lewat droplet ya. Droplet itu Penularan melalui udara, percikan percikan ludah, ludah. betul. Ada beberapa referensi memang COVID ini justru lewat udara. Ini lebih mudah menularkan lagi, Bapak. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, jangan panik, Bapak. Tadi seperti yang Bapak katakan, kita jangan panik karena kepanikan itu justru bisa Memperburuk situasi. ya, Bapak. Jadi bisa menurunkan kekebalan tubuh, katanya seperti itu. Kemudian kewaspadaan standar yang tadi saya sampaikan di depan itu bisa dipraktekkan. Mulai dari kebiasaan cuci tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri, khususnya masker, ya. Terus kebersihan lingkungan, kemudian kebersihan lingkungan ini khususnya ini biasanya penularan itu yang paling cepat lewat tangan tadi ya, lewat tangan. Makanya kita sering cuci tangan, kemudian alat-alat apapun lah, mungkin handle pintu atau HP itu mungkin harus rutin kita bersihkan. Mungkin dengan cairan berbasis alkohol ya, itu bisa membantu mengurangi resiko penularan tadi. Kemudian istirahat yang cukup, Bapak. Ya, istirahat, kita juga bisa berolahraga ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat bisa kita terapkan. Saya kira itu, Bapak Nana. Pola hidup sehat harus diterapkan. Betul. Dan kewaspadaan standar untuk mencegah transmisi, terutama penggunaan masker, etika protokol batuk, serta cuci tangan. Betul. Dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Mas Haris, apa yang kita simpulkan sehingga masyarakat ini bisa mengambil pelajaran atau sehingga nanti masyarakat bisa tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan pencegahan infeksi untuk hari ini. Monggo. Baik, jadi program pencegahan dan pengendalian infeksi itu adalah tanggung jawab bersama, Bapak. Jadi tidak hanya satu elemen melakukan kemudian yang lain tidak, itu tidak bisa ya. Tidak bisa hanya komite PPI kemudian yang lain tidak ikut serta, tidak bisa. Jadi program PPI yang 5 tadi itu harus dipraktekkan seluruh elemen, baik dari tenaga kesehatan, kemudian dari pengunjung, kemudian dari pasien itu sendiri, dan tentunya manajemen rumah sakit. Jadi sarana prasarana terkait PPI wajib difasilitasi ya, seperti tadi kebutuhan hand sanitizer, kemudian sabun untuk cuci tangan, kemudian peralatan kebersihan, tenaga kesehatan, tenaga untuk melakukan kebersihannya tadi, linen, laundry, semua elemen harus ikut proaktif dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi saya kira itu, Pak, intinya semua kita harus ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Seperti itu. Karena program PPI ini begitu penting untuk rumah sakit, untuk masyarakat. Jadi melindungi masyarakat dari kejadian terinfeksi penyakit. Oleh karena itu,
program ini akan berhasil jika didukung oleh semua pihak, Betul. termasuk juga masyarakat yang di rumah sakit, kemudian dari manajemen rumah sakit tentang manusianya, Betul. jadi harus sudah berpelatihan, terus kemudian peralatannya juga harus lengkap, Nggih. terus mungkin supervisi tentang kegiatan-kegiatan PPI harus dilakukan. Yes, saya kira demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Mas Aris dari Siap. IPCN RSUD Dr. Sutiono Blora. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk masyarakat semuanya, masyarakat Blora pada khususnya, dan masyarakat pemirsa sekalian. Sehingga tujuan kita bersama-sama, tujuan pemerintah untuk menyehatkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapat taraf hidup yang sedemikian baik, makmur, dengan bebas dari segala penyakit akan tercapai. Saya kira demikian, saya akhiri podcast RSUD Dr. R. Sutiono Blora pada pagi hari ini. Kita berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.